Ya, silakan, Kang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, 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 salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti kajian rutin bersama Ustadz Adni, dan juga terima kasih kepada Pak Musyafa, manajemen juga sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih Ustadz sudah bisa ikut bergabung pada pagi hari ini, dan semoga Allah selalu menjaga antum Ustadz, menjaga kesehatan antum, keluarga dan seluruh umat muslim. Amin. Amin wa iyyakum. Ya, dan juga untuk rekan-rekan sekalian, semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita niatkan pada pagi hari ini, semoga Allah catatkan sebagai amal kebaikan yang memudahkan langkah kita semua menuju surganya Allah. Dan Ana izin menginformasikan bahwa pagi hari ini kita ada kajian rutin sesuai dengan yang saya sampaikan di channel pengumuman di pagi hari ini, yaitu terkait dengan temanya pertengahan dalam ibadah. Masih dalam kajian ringkasan Riyadhus Shalihin dengan tema pertengahan dalam ibadah. Mungkin untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Ustadz Adni. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alikna bis sholihin amma ba'd. Baik, terima kasih buat yang sudah hadir, Pak Musyafa dan juga tim dari Nabitu. Alhamdulillah, tentunya pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kita bisa bertemu di pagi hari ini dalam rangka sama-sama belajar, sama-sama talabul ilmi, yang semoga dengan hal tersebut Allah memudahkan urusan kita, memberikan keberkahan dan juga memudahkan langkah kita semua menuju surganya. Sebagaimana biasanya kita melanjutkan pembahasan dari Riyadhus Shalihin ya, yang mana pada bentar, yang mana pada hari ini kita masuk pada chapter lanjutan, yaitu bab fil iktisad fil ibadah, atau kalau kita terjemahkan bab pertengahan atau sikap moderat dalam beribadah. Dan sebagaimana biasanya saya akan share screen terlebih dahulu untuk kita baca bersama hadisnya. Bentar, screen dulu ya. Baik, harusnya sudah muncul ya. Eh, kita baca hadisnya. Qala al-muallif, berkata penulis yaitu Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, wa an Aisyata radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk menemuinya, sementara di sisi beliau, di sisi Aisyah, terdapat seorang wanita. Qala man hadhihi? Maka Nabi SAW pun bertanya, siapa ini? Qalat hadhihi fulanah tadkur min salatiha. Aisyah menjawab, ini adalah fulanah yang ia itu disebut-sebut karena salatnya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, mah, ya, atau kalau kita terjemahkan, cukup begitu ya. Ini adalah kalimat tuzajar, kalimat peringatan. Alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian itu melakukan amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Fawallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah itu tidak akan bosan sampai kalianlah yang bosan. Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaih. Dan agama yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus atau secara kontinu oleh pelakunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya.
Nah, ini mungkin untuk penjelasan hadisnya kita agak sedikit berubah ya. Apa namanya? Metode penyajiannya. Jadi saya pikir untuk kita bacakan gitu ya dari kitab Bahjatun Naldirin Syarah Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Yang mana salah satu boleh dikatakan keunggulan dari kitab ini adalah penjelasannya dalam bentuk pointers dan yang kedua adalah dalam bentuk ringkas. Jadi ada beberapa syarah Riyadhus Shalihin yang ringkas, di antaranya adalah Dalilul Falihin. Dalilul Falihin ini syarah cukup ringkas tapi modelnya adalah dengan tafkikul ibarah, artinya dia syarahnya itu bentuknya benar-benar klasikal dan dengan cara kalau model kayak Bajatun Naldirin itu hadisnya pertama disebutkan dulu baru kemudian dijelaskan pointer penjelasan. Nah, kalau Dalilul Falihin itu hadisnya langsung dipecah ya. Jadi kayak benar-benar klasikal lah dan itu mungkin kalau dengan zaman sekarang itu mungkin apalagi dengan model kajian seperti ini sepertinya agak agak lebih pas kalau kita pakai yang model Badiatul Nadirin. Kemudian juga ada modelnya yang juga ringkas seperti Tatris Riyadhis Shalihin. Itu syarah tapi benar-benar sangat ringkas yang mungkin juga kurang pas karena terlalu ringkas. Jadi kalau kita lihat Badiatul Nadirin ini agak pertengahan ya. Kalau syarah lainnya seperti dari Syekh Ibnu Utsaimin itu bentuknya narasi dan itu cukup panjang kalau kita lakukan dengan model kita bacakan penjelasannya. Jadi saya kira Baitul Nazirin ini dengan cara coba kita bacakan dulu uraian dari beliau, pointers penjelasan dari beliau, baru kemudian kita terjemahkan dan kita jelaskan sedikit gitu ya. Nah, kata Syekh Salim bin Al-Hilali, ya, penulis Baitul Nazirin, fikul hadis ya. Ada beberapa faedah atau penjelasan yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama adalah jawazu su'ali amman dakhalal baita minan nisa'i warijal, yaitu bolehnya seseorang itu menanyakan siapa yang masuk ke dalam rumah. Baik yang masuk ke dalam rumah itu dari kalangan wanita maupun laki-laki. Nah, sebagian ulama seingat saya, seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin, menjelaskan bahwasanya hal ini merupakan suatu hal yang dianjurkan. Yang mana seorang eh, terutama kepala keluarga itu dia mencari tahu siapa sebenarnya yang bergaul dengan anggota keluarganya. Ini tentunya dalam bentuk rangka menjaga keluarga itu dari pengaruh-pengaruh pergaulan yang kurang baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Nah, salah satu cara bentuk penjagaan terhadap keluarga supaya mereka tidak masuk ke dalam neraka adalah menjaga mereka dari pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Caranya terus kemudian bagaimana? Ya, kita cari tahu siapa yang masuk ke dalam rumah kita dan itu dibolehkan. Jadi kalau misalnya eh, anak kita bawa teman, ya apalagi anak kita sudah remaja, misalnya kita tanya ini siapa, ya bagaimana kondisinya dan seterusnya. Nah, di sini Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang siapa yang sedang bersama beliau. Kemudian poin yang kedua adalah kata beliau, jawazu dzikril wasfi amamal alimi liyusahhiha al khotoa wa yusni ala sawabi. Bolehnya menyebutkan suatu tindakan, suatu sifat, suatu karakter di hadapan seorang alim, ya, seorang yang berilmu, agar orang alim itu membenarkan jika terjadi kesalahan dan juga memberikan apresiasi atau afirmasi jika sesuatu itu benar. Jadi kalau salah diluruskan dan kalau benar ya diafirmasi, dibenarkan gitu ya. Nah, di sini Aisyah menyebutkan bahwasanya wanita ini adalah sosok yang disebut-sebut karena sholatnya. Kemudian kata beliau, istihbabu zajri inda ru'yatil munkar. Ya, dianjurkannya memberikan satu peringatan
ketika melihat satu kemungkaran. Di sini Nabi SAW merasa bahwa wanita ini telah melakukan satu hal yang tidak pas, ya. Makanya Nabi SAW langsung menegur, mah, cukup. Artinya jangan seperti itu. Ini ada kaitannya dengan poin selanjutnya. Ta- Tagoyurul mungkar, atau ini mungkin kurang ya. Harusnya taghyirul mungkar yakunu indal ilmi bihi ma'al qudrati ala taghyirihi. Ya, ini ada satu typo kelihatannya. eh, Mengubah kemungkaran itu harus disertai dengan ilmu dan juga kemampuan untuk mengubahnya. Jadi, kalau kita kaitkan dengan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, itu memang yang pertama yang namanya kemungkaran itu harus diketahui dengan ilmu. Artinya kita tahu bahwasanya itu benar-benar mungkar. Nah, ini juga satu hal yang membuat sering terjadi keributan begitu ya di dunia maya maupun juga di tempat-tempat lainnya. Ketika seseorang itu eh, dia semangat untuk mengubah kemungkaran tapi tidak disertai dengan ilmu. Dia dia menganggap itu mungkar padahal itu sebenarnya misalnya termasuk masalah-masalah ijtihad yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Sedangkan kaidahnya yang disebutkan oleh para ulama adalah la ingkaro fil mujtahadat. Tidak ada eh, pengingkaran kemungkaran dalam masalah-masalah yang masih ijtihad. Ya, jadi kalau ijtihad ya kita jelaskan saja. Misalnya kita punya satu pandangan, kita sampaikan bahwasanya pandangan kita seperti ini, tapi tidak dengan cara menganggap itu sebagai suatu kemungkaran yang harus diubah, yang harus dicegah, apalagi dengan cara-cara yang keras. Kemudian juga kata beliau, ma'al qudrati ala taghyirihi. Mengubah kemungkaran itu harus juga dengan perhitungan. Ini kita bisa nggak merubah kemungkaran ini? Kalau kemungkaran ini kita cegah, apakah akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar atau tidak? Ya. Jadi kalau suatu kemungkaran itu dicegah akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka pada saat itu tidak dianjurkan untuk mengubah kemungkaran. Nah, di sini Nabi SAW kemudian tadi ya melakukan suatu pengingkaran dengan kalimatnya mah cukup ya. Eh, Alaikum bima tutikun ya. Hendaklah kalian itu melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan. Jadi yang diingkari dari wanita ini adalah dia dinilai oleh Nabi SAW berlebih-lebihan ya. Melakukan suatu hal di luar dari kemampuannya. Kemudian kata beliau, poin selanjutnya yang bisa diambil dari hadis ini adalah la yajuzu ta'khirul bayani an waktil hajah. Tidak boleh untuk mengakhirkan penjelasan dari waktu diperlukan penjelasan tersebut. Ya, di sini ada dua kaidah yang berkaitan. Yang pertama adalah yajuzu ta'khirul bayan ila waktil hajah. Boleh kita menunda suatu penjelasan sampai pada waktu yang dibutuhkan. Misalnya ada suatu hal yang ini kayaknya butuh penjelasan, tapi kita melihat bahwasanya suasananya ini belum perlu-perlu banget untuk kita lakukan atau kita berikan penjelasan. Maka boleh ditunda sampai datang waktu diperlukan. Ini yang pertama ya. Ya juzu ta'khirul bayan ila waktil hajah. Namun ada juga kaidah kedua yang digunakan oleh para ulama yang merupakan kebalikan dari kaidah tadi yaitu la ya juzu ta'khirul bayan an waktil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu yang diperlukan. Jadi kalau memang waktunya belum diperlukan boleh ditunda penjelasan, tapi kalau memang itu waktunya sudah urgent untuk dijelaskan, maka tidak boleh ditunda. Nah, di sini diambil dari ketika Nabi SAW melihat kemungkaran tersebut, Nabi kemudian menyampaikan atau menjelaskan apa yang harus dijelaskan. Karena kalau ditunda, khawatirnya dianggap Nabi SAW itu menyetujui apa yang dilakukan oleh wanita tadi. Oke, kemudian kata beliau, al-iktsaru fil ibadati fauqa ma yutiku al-jasadu yuaddi ilal malali wal futuri. Fatatruka an-nafsu. Membanyak-banyakan ibadah di luar dari kesanggupan jasad itu menyebabkan seseorang akan tertimpa al-malal, kebosanan dan futur. Futur itu apa ya? Patah semangat ya. Dia akan ditimpa kebosanan dan juga patah semangat, patah terukan nafsu sehingga orang tadi itu kemudian meninggalkan ibadah tersebut ya.
Dan ini memang satu hal yang faktual ya. Jadi kalau kita itu terlalu semangat, kemudian menggenjot diri di luar dari kebiasaan, biasanya itu malah tidak bertahan lama gitu ya. Jadi kalau biasanya misalnya jarang mengaji, tiba-tiba sekali mengaji langsung digenjot sehari 5 juz misalnya pada hari dia semangat, itu biasanya besoknya langsung hilang itu sampai beberapa waktu kemudian. Jadi intinya adalah kita sesuaikan dengan kondisi kita ya dalam melaksanakan ibadah. Ya. Tidak langsung kita genjot. Begitu juga misalnya ketika seorang itu tidak terbiasa sholat malam misalnya, langsung sekali sholat malam langsung digenjot gitu ya. eh Beberapa jam dan juga misalnya langsung digenjot full 11 rakaat misalnya. Nah, ini biasanya keesokan harinya itu langsung langsung patah ya. Jadi ya kita mulai secara bertahap kita sesuaikan dengan diri kita. Selanjutnya kata beliau, al-i'tidalu wa tawassutu fi ada'il ibadati mud'atun listimrariha wa lisabati ta'at wa lisabati ta'ati 'alaiha. Bersikap pertengahan dan juga moderat dalam melaksanakan ibadah itu lebih mendorong seseorang atau lebih mendorong agar ibadah tersebut berjalan secara kontinu dan ketaatannya tadi juga berjalan secara terus-menerus. Nah, ini memang yang menjadi poin inti dari pencantuman hadis ini dalam bab ini, yaitu bab tadi ya, sikap moderat dalam atau sikap pertengahan dalam beribadah. Intinya ya tadi ya, kita tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan dalam ibadah. Dan selanjutnya kata beliau, ahabbul a'mali wa aksaruha sawaban adwamuha wa in qallat ya. Sebaik-baik amal dan juga kata beliau yang paling banyak pahalanya itu adalah yang paling dilakukan secara kontinu meskipun sedikit. Jadi sedikit secara kontinu itu lebih baik dibandingkan banyak tapi tidak kontinu, tapi terputus-putus, tapi jarang-jarang ya. Bahkan di sini beliau menyebutkan juga itu lebih banyak ganjarannya juga. Jadi yang jadi concern kita pertama kali itu adalah bukan dari segi apa namanya kuantitas ya, bukan dari segi kuantitasnya, tapi dari segi kita pikirkan bagaimana kontinuitasnya. Jadi kontinuitas itu lebih dikedepankan dibandingkan kuantitas. Dan poin terakhir, poin selanjutnya yang beliau sampaikan adalah taufiyatun nafsi haqqaha minal mubahat fihi ajrun wa thawabun. Idza kana al-qasdu taqawi 'alal amali shalih wa ibadatillah. Memberikan diri itu haknya ya, memberikan diri itu bagian haknya berupa hal-hal yang mubah, berupa hal-hal yang mubah itu di dalamnya terdapat pahala dan juga ganjaran jika maksudnya adalah agar seseorang itu menjadi kuat dalam melaksanakan amal soleh dan beribadah kepada Allah. Ya, jadi hal-hal yang mubah contohnya apa? Ya, contohnya misalnya tidur gitu ya. Tidur itu hukum asalnya adalah suatu hal yang mubah. Tapi ketika dia dimaksudkan untuk seorang itu bisa kuat dalam beribadah ya, eh, maka itu menjadi suatu hal yang mendapatkan pahala. Begitu juga termasuk beribadah ya kita bekerja begitu ya. Kita bekerja ini kalau dalam ajaran Islam sebagaimana mungkin sering saya sampaikan itu merupakan suatu pahala yang luar biasa kalau motifnya adalah motif yang baik. Selama motifnya baik sebagaimana sabda Nabi maka itu adalah fisabilillah ya. Ini satu hadis favorit yang biasa saya sampaikan. Kalau seorang itu motif bekerjanya untuk menafkahi orang tuanya atau anaknya atau bahkan untuk menafkahi dirinya sendiri supaya tidak menjadi beban masyarakat, maka fisabilillah kata Nabi SAW ya dalam hadisnya yang sahih. Inka kharaja yas'a ala abawaini
kabiro ini fahuwa fisabilillah. In kana kharaja yas'a ala awladihi sigharan fahuwa fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fisabilillah. Kalau motifnya itu baik ya tadi untuk orang tuanya, anaknya, bahkan untuk diri sendiri supaya dia tidak menjadi beban masyarakat, supaya dia tidak minta-minta pada orang lain, maka fisabilillah. Eh, jadi bekerja itu merupakan suatu pahala yang sangat besar. Nah, seorang ketika dia tidur dalam rangka dia bisa bekerja dengan baik, maka ini juga sebenarnya bagian dari melakukan hal yang mubah untuk beribadah, karena kerja itu pada dasarnya ibadah kalau motifnya baik. Jadi bekerja itu kalau dalam hadis disebutkan dua motif, motif yang baik dan motif yang buruk. Motif yang buruk disebutkan dalam kelanjutan hadis, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakhoratan fa huwa fi syabilis syaitan. Kalau dia bekerja itu dalam rangka untuk ria, dalam rangka untuk pamer, dalam rangka untuk flexing, wa mufakhoratan dan dalam rangka berbangga-bangga diri, fa huwa fi syabilis syaitan. Maka bekerjanya itu bukan lagi fisabilillah tapi justru kebalikannya. Itu ada di jalan setan, termasuk jihad atau perjuangan di jalan setan. Nah, ini disebutkan dua motif, yang baik dan yang buruk. Bagaimana kalau motifnya itu adalah hal-hal yang mubah? Maka Allah Ta'ala alam, ketika seorang bekerja itu untuk hal-hal yang mubah, maka hukumnya juga jadi mubah juga, begitu ya. Contoh hal mubah apa? Misalnya supaya dia bekerja supaya dapat uang, supaya bisa makan halal makan makanan yang enak yang halal. Nah, makan makanan yang enak yang halal ini kan hukumnya mubah. Maka kalau bekerja dengan motif seperti ini, hukumnya juga jadi mubah juga. Atau misalnya supaya dia bisa jalan-jalan keliling Indonesia, misalnya ya, mengunjungi tempat-tempat di Indonesia, karena dia misalnya senang traveling. Nah, hukum traveling itu ya pada dasarnya ya mubah-mubah saja ya. Itu termasuk kenikmatan-kenikmatan yang mubah. Maka kalau seorang bekerja dalam konteks seperti ini, dalam motif seperti ini, hukum bekerjanya adalah juga mubah juga. Jadi intinya adalah ini merupakan eh, apa namanya sejalan dengan kaidah ya bahwasanya al-wasailu laha ahkamul maqasid dalam sebuah kaidah. Bahwasanya hukum sarana itu adalah seperti halnya tujuannya. Kalau tujuannya adalah ibadah, hal yang baik, maka sarananya ini juga menjadi hukumnya sama dengan ibadah tersebut. Kalau ibadah itu merupakan hal yang dianjurkan, maka sarana ini juga menjadi hal yang dianjurkan. Meskipun pada dasarnya hukumnya mubah, ya, seperti tidur, makan, dan semisalnya. Baik, ini adalah yang terkait dengan hadis 142. Kita lanjutkan ke pembacaan hadis selanjutnya. Qala al-muallif, ini adalah hadis yang panjang ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata atau bercerita, Ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru, ketika mereka itu diberitahu tentang bagaimana ibadah Nabi, ka'annahum taqalluha. Mereka itu seolah-olah menganggapnya sedikit ya. Jadi ibadah Nabi itu mereka anggap eh, tidak banyak begitu ya. Wa qalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka kemudian berkata, di mana posisi kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Beliau itu kan sudah diampuni dosanya, baik yang terdahulu maupun yang belakangan maupun yang kemudian. Jadi mereka menganggap ya kalau Nabi ibadahnya seperti itu, maka karena kondisi Nabi SAW itu telah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang belakangan. Sedangkan kita ini kan kondisinya belum ada jaminan terhadap pengampunan dosa. Qala ahaduhum, maka salah seorang dari mereka pun berkata, Amma ana fa usolli laila abada. Adapun saya maka saya akan sholat malam secara terus-menerus ya. Artinya menghidupkan sepanjang malam, tidak tidur. Wa qala al-akhar wa ana asumud dahra.
saya akan berpuasa secara terus-menerus. Wala uftir, saya tidak berbuka. Wa qala al-akhar, salah satunya lagi berkata, wa ana a'tazilun nisa'a fala atazawwaju abada. Saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi mereka. Faqala antumul ladzi qultum kada wa kada. Maka Nabi pun bersabda, kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Ama lallahi inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ingatlah bahwasanya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan juga orang yang paling bertakwa kepadanya. Lakinni asumu wa uftir. Namun aku itu berpuasa dan juga berbuka. Wa usolli wa arkut. Aku sholat malam, namun aku juga tidur. Wa tazawwajun nisa. Dan saya juga menikah dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, di sini eh, Syekh Salim, penulis Bahjatul Nadirin, itu juga menjelaskan beberapa poin ya, yang mana juga cukup banyak yang beliau sampaikan. Fikul hadis, ya, atau faedah-faedah dari hadis. Yang pertama kata beliau, yang pertama adalah istihbabu tatabui ahwalil ulama'i ar-rabbaniyin lita'asi bihim wa idza ta'adzarat ma'rifatu dzalika minar rijal jaza istiksyafuhu minan nisa, ya. Yang pertama adalah dianjurkannya untuk kita itu meneliti eh, keadaan para ulama yang robbani dalam rangka untuk meneladani mereka. Ya. Kalau hal itu tidak bisa kita ketahui dari eh, para pria, narasumbernya itu pria untuk mengetahui hal tersebut, maka boleh ditanyakan kepada para wanita. Ini yang disebutkan oleh beliau ya. Jadi di sini poinnya adalah ada sekelompok orang, ada beberapa orang yang mendatangi kediaman istri Nabi. Kenapa? Karena dia ingin tahu bagaimana ibadah Nabi di rumahnya. Ya, jadi Nabi SAW itu tentunya seorang tokoh publik juga, namun beliau juga seorang kepala rumah tangga juga. Ada hal-hal yang beliau diketahui, ada hal-hal yang beliau lakukan, yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilakukan di depan publik. Yang mana itu tentunya diketahui oleh para sahabat. Jadi amal-amal yang sifatnya ya sifatnya publik tadi ya dilakukan depan publik. Namun orang ini pengen tahu amal-amal Nabi yang sifatnya lebih rahasia, lebih privasi gitu ya. Yang mana hal itu tentunya tidak diketahui kecuali oleh orang rumah. Maka mereka pun mendatangi kediaman istri Nabi SAW. Yang mana hal ini ya karena memang ada kebutuhan, maka itu dibolehkan. Nah, di sini kata beliau, salah satu pelajarannya adalah kita meneladani, eh, meneliti atau mencari tahu kondisi para ulama dalam rangka meneladani mereka. Karena kita tahu bahwasanya ulama itu merupakan ahli waris dari para nabi. Ya, para nabi itu, sebagaimana dalam hadis, tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mewariskan ilmu. Yang mana ilmu ini kemudian diambil oleh para ulama. Dan ini merupakan satu tradisi ya di kalangan para ulama yang saya tahu mereka itu untuk memotivasi diri mereka, mereka membaca kitab-kitab tarojim ya, kitab-kitab biografi para ulama. Di antaranya misalnya kitab Syiar A'lamin Nubala yang maaf saya mental ya. Sorry, suara saya udah masuk lagi kah? Sudah, Ustaz. Tadi sampai di mana ya? Ada yang terputus kah? Iya, tadi kok. Oke, baik. Saya share screen lagi ya. Ini rekaman, masih rekaman. Oke.
Kita kembali ya. Jadi saya ulangi bahwasanya eh, di antara yang dilakukan atau menjadi tradisi dari para ulama untuk memotivasi diri mereka adalah dengan membaca kitab-kitab biografi para ulama. Yang mana memang kalau kita lihat ya, eh, misalnya kita mengacu pada Quran. Quran itu sendiri kan sebagian isinya dalam bentuk kisah-kisah. Kisah-kisah ini tujuannya apa? Tujuannya adalah diantaranya adalah untuk menguatkan hati. Karena memang kita itu ya merasa kuat ketika melihat kondisi orang lain kan begitu ya. Bahkan ketika kita ditimpa musibah, kita tahu bahwasanya di sana ada orang yang ditimpa musibah lebih besar, maka itu akan membuat musibah kita menjadi lebih ringan. Saya belum lama ini ngobrol dengan teman ya, ngobrol banyak hal lah, termasuk kaitannya terkait dengan Ustaz, masalah, suara putus, Ustaz. kayaknya masalah jaringan ya. Halo, Sih belum Mas. Masih belum masuk, Ustaz. suara masih belum masuk ya? Sebentar Nah, ya. sekarang udah, Ustaz. Sekarang udah. Sekarang udah. Ini kayaknya ya qadarullah ya jaringan ya. Padahal ini insya Allah udah pakai jaringan yang lumayan kenceng nih, pakai bisnet. Ya, kayak... Ya, Ustaz. Bisnet berapa ya? Berapa? Kayaknya di atas 100 Mbps ya. 100 atau lebih. 100 apa 200 gitu. Tapi ya qadarullah mungkin ada saatnya kadang-kadang jaringan tidak stabil. Ya, siap, Ustaz. Ini udah. Udah, Ustaz. Udah masuk, Ustaz. Oke. Sekali lagi ya intinya adalah tadi ya kita menghibur diri dengan kisah-kisah para ulama dan itu merupakan hal yang menjadi tradisi di kalangan para ulama ya. Karena kalau kita tahu kondisi-kondisi mereka, bagaimana mereka susah payahnya mereka, eh, bagaimana mereka menjalani hidupnya, maka itu akan menjadi pelajaran dan juga apa ya, eh, refreshing ya buat buat orang yang membacanya. Karena itu sebagian ulama yang saya tahu seperti misalnya Syekh Mansur Hasan Salman dan juga yang lain ya, itu beliau beliau itu menghatamkan Syiar Alamin Nubala. Kitab itu kan sendiri berapa lebih dari 30 jilid ya seingat saya lebih dari 30 jilid itu kitab yang sangat luar biasa tebalnya itu beliau khatam lebih dari sekali beberapa kali bahkan beliau bilang kalau saya itu lagi futur saya merasa lagi kurang semangat yang saya lakukan adalah baca Syiar A'lamin Nubala intinya adalah dengan melihat kisah-kisah orang soleh dengan melihat apa namanya orang-orang yang tadi ya itu yang pertama adalah menimbulkan motivasi karena kita akan, oh ada orang yang kayak begini ya, jadi kita terpicu untuk melakukan hal semisalnya. Dan selain itu juga sebagaimana satu diktum, baik ini saya mental lagi ya, qadarullah ya. Iya, Iya, Ustaz. Iya, baik mungkin begini aja ya, ini sudah 40 menit juga. Kita masuk ke, gimana Kang Arbi, masuk sesi tanya jawab aja kali ya. Ya ini qadarullah takutnya lanjut ntar putus lagi nih. Iya, siap. Gimana? Ya, boleh, Ustaz. Teman Tapi teman-teman, oh ya baik ya. Saya kira mungkin begitu. Teman-teman sekalian ini mohon maaf ya, ada problem teknis. Jadi untuk materi saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita pause sementara, saya akan stop recording. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.